Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya di Upalilo Channel. Pada tutorial Excel kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk belajar bagaimana cara menggunakan fungsi rumus sum, min, max, dan average di Excel. Oke, yang pertama saya akan jelaskan satu persatu apa sih fungsi sum, min, max, dan average itu. Yang pertama, fungsi sum adalah fungsi Excel yang digunakan untuk melakukan penjumlahan data atau menambah semua angka yang kita tentukan sebagai argumen. Dengan kata lain, kegunaan sum pada Excel adalah untuk menjumlahkan data atau angka yang terdapat pada beberapa sel atau range yang ditentukan. Fungsi ini merupakan salah satu fungsi Excel yang paling banyak diketahui dan digunakan oleh setiap pengguna Microsoft Excel. Jadi cukup familiar untuk rumus sum ini ya. Kemudian untuk fungsi max sendiri itu adalah fungsi Excel yang digunakan untuk menentukan nilai tertinggi atau angka maksimum dari sekumpulan nilai atau untuk mendapatkan nilai terbesar dari sejumlah data. Sedangkan fungsi min adalah fungsi Excel yang digunakan untuk menentukan nilai terendah atau angka minimum atau untuk mengetahui nilai terkecil dari sejumlah data dalam bentuk angka. Dan yang terakhir adalah fungsi average, yaitu salah satu fungsi Microsoft Excel yang digunakan menghitung rata-rata dari sekelompok nilai argumen yang diberikan pada beberapa sel atau range data. Dengan kata lain, fungsi average adalah fungsi dalam Excel yang digunakan menghitung rata-rata dari sekelompok nilai. Pada Microsoft Excel ini, fungsi average termasuk dalam kategori fungsi statistik. Rumus average pada Excel biasanya digunakan untuk menghitung nilai rata-rata matematika di Excel, seperti menghitung nilai rata-rata raport untuk penilaian hasil belajar siswa. Nah, kebetulan di sini saya mempunyai data nama-nama siswa berikut nilai ujiannya. Di sini ada 3 nilai ujian. Kita akan mencari berapa sih jumlah dari total ketiga nilai ujian masing-masing siswa ini. Kemudian kita akan mencari rata-rata dari ketiga nilai ujian ini. Setelah itu kita akan mencari nilai tertinggi dari ketiga nilai ujian ini, dan yang terakhir kita akan mencari nilai terendah untuk nilai-nilai ujiannya dari masing-masing siswa. Oke, yang pertama kita akan mencari jumlah, yaitu dengan menggunakan rumus sum. Kita ketik sama dengan sum, kurung buka. Setelah itu kita blok sel-sel yang akan kita jumlahkan, yaitu dari nilai ujian A sampai nilai ujian C. Setelah itu kita tutup kurung dan enter, maka hasilnya adalah 226. Setelah itu kita tarik ke bawah
datanya. Oke, di sini kita sudah mempunyai jumlah dari ketiga nilai ujian dari masing-masing siswa. Setelah itu kita ingin tahu berapa sih jumlah rata-rata dari nilai-nilai ujian dari semua siswa yang ada di data tabel ini, yaitu dengan menggunakan rumus average. Langsung saja kita ketik sama dengan average kurung buka. Setelah itu kita blok sel-sel yang kita akan cari nilai rata-ratanya, yaitu nilai ujian A sampai nilai ujian C. Setelah itu tutup kurung dan enter, dan kita tarik ke bawah. Oke, di sini kita sudah mengetahui nilai rata-rata dari masing-masing siswa terhadap nilai-nilai ketiga ujian ini. Selanjutnya kita akan cari tahu untuk nilai tertinggi dari masing-masing siswa pada ketiga ujian mereka. Untuk nilai tertinggi kita akan menggunakan rumus max. Ketik sama dengan max kurung buka. Selanjutnya kita blok untuk sel-sel yang akan kita cari nilai tertingginya, yaitu nilai ujian A sampai nilai ujian C. Setelah itu tutup kurung, enter. Kita tarik sampai ke bawah. Oke, kita akan lihat sebagai contoh untuk siswa atas nama Tari. Kalau kita lihat nilai tertingginya adalah 84. Kalau dilihat dari data nilai-nilai ujiannya adalah 76, 77 dan 84. Oke, cocok ya untuk nilai tertinggi adalah betul 84. Begitupun kalau kita cek di siswa dengan nama misalkan Fitria, dia mempunyai nilai ujian 96, 93 dan 82. Dengan menggunakan rumus max, diketahui bahwa nilai ujian tertinggi dari Fitria adalah 96, dan kalau kita lihat betul untuk nilai ujian tertinggi dari siswa yang bernama Fitria adalah 96. Dan yang terakhir, kita akan mencari nilai terendah dari nilai ujian pada masing-masing siswa ini, yaitu dengan menggunakan rumus min. Kita langsung ketik sama dengan min kurung buka. Setelah itu kita blok untuk sel-sel yang atau data yang akan kita cari nilai terendahnya, yaitu nilai ujian A sampai nilai ujian C. Selanjutnya kita tutup kurung dan enter, lalu kita tarik datanya sampai bawah. Oke, kita bisa lihat
untuk nilai terendah ini kita sudah dapatkan, kita akan cek apakah rumus ini benar. Kita sebagai contoh untuk siswa bernama Boni, nilai terendahnya adalah dia mendapatkan nilai 70, 50, dan 66. Artinya nilai terendah Boni adalah di angka 50. Dengan menggunakan rumus min ini sesuai, untuk siswa bernama Boni mendapatkan nilai terendah adalah 50. Kita cek untuk siswa yang lainnya atas nama Vera. Dia mendapatkan nilai 90, 87, dan 78. Artinya nilai terendah dia adalah 78, dan di sini benar tertulis angka 78 untuk nilai terendah atas nama Vera. Kira-kira seperti itu untuk penerapan fungsi-fungsi dari sum, average, max, dan min ini, sehingga memudahkan untuk para terutama guru ya untuk mencari data-data nilai siswa supaya tidak terjadi kesalahan hitung. Oke. Untuk tutorial mengenai fungsi sum, average, max, dan min ini saya rasa cukup ya. Mohon maaf jika dalam penyampaian masih banyak kekurangan, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, karena setiap tontonan, like, komen, dan subscribe kalian akan membuat saya lebih semangat lagi dalam membuat konten. Oh ya, untuk masukan misal untuk dari teman-teman ingin dibahas nih masalah rumus apa atau fungsi-fungsi yang mungkin teman-teman ingin belajar dan ingin paham, kita di sini masih sama-sama belajar ya. Jadi kasih masukan aja di komen supaya nanti saya akan siapkan untuk pembahasannya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.